terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, namamu. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat bersuka cita sore hari ini, amin. Puji nama Tuhan, kita masih muji Tuhan. Jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari serukan puji hosana. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Silakan maju ke depan. Kita masih muji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita yang berkata, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mungkin ini lagu baru buat jemaat, tapi kita mau sama-sama belajar. Lagu ini begitu indah, kata demi kata kita renungkan kebaikan Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah terukur dalam setiap kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi laut
Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, akan berhenti ku. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu besar dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Ada jemaat yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita masih muji Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian lebih dari pemenang.
Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kembali naikkan pujian dari awal. Kita renungkan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan ku sembah
muliakan Kau tetap Allah. Mari kita serukan, ku kagum akan Kau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Serukan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Angkat sekali lagi, katakan, ku kagum hormat. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Lukas Kurniawan akan berdoa untuk firman Tuhan. Akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, akan Engkau, ku kagum akan Engkau, akan Engkau. Tuhan Yesus, kami semua kagum padamu Tuhan, karena Engkaulah Allah Juru Selamat kami, Allah penolong kami, Engkaulah Allah yang selalu melindungi kami. Terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami yakin Kau telah menyediakan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang melayani firman Tuhan, Bapak Pendeta Edi Budiawan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang pada sore hari ini berkenan untuk mempercayakan saya berdiri di hadapan jemaat yang ada dalam ibadat sore hari ini dan melayani saudara dengan firman Tuhan. Kita masih ada pada tema untuk bulan ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan ayat ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang di dalam hidup." Kalau kita melihat ayat ini, tentunya kita tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Dan saya bisa katakan, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, itu bukan karena kebetulan. Yesus mengatakan, "Aku terang dunia," itu pada waktu tempat yang tepat. Waktu tempat yang tepat yaitu pada saat
itu Yesus datang ke bait Allah sebagai pribadi yang harus tunduk kepada agama. Dia ada di bait Allah untuk merayakan hari raya yang disebut Hanukkah. Hari raya Hanukkah adalah hari raya pentabisan bait Allah atau juga disebut hari raya cahaya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22, nah di situ akan mengatakan pada hari raya Hanukkah, atau kita baca, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem ketika itu musim dingin. Pada hari raya Hanukkah atau yang disebut hari raya cahaya, yaitu bagaimana umat Israel mereka sedang memperingati bagaimana mereka pada nenek moyang dulu berjalan di padang gurun selama 40 tahun dan perjalanan mereka itu bisa diterangi oleh tiang awan pada waktu malam. Malam gelap, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tetapi ada terang yang bisa menerangi umat sehingga mereka bisa berjalan di waktu malam. Ini yang sangat menolong mereka. Dalam perayaan Hanukkah dapat dikatakan itu ada kandil-kandil di serambi wanita, tepatnya di perbendaharaan bait Allah. Nah, Yesus ada di situ. Dia sedang mengajar banyak orang. Dia sedang mengajar. Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 11, kalau kita lihat apa yang terjadi sampai Yesus harus katakan, kalau tadi kita baca ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Berarti tadi dia sudah berkata apa yang dia katakan. Nah, kalau kita lihat tadi pasal 8 ayat 1 sampai 11, yaitu bagaimana orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berzina. Mereka membawa kepada Yesus, Farisi, seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu mereka meminta pendapat Yesus. Bagaimana pendapat engkau? Menurut hukum Musa yang ada di dalam imamat, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Bagaimana pendapat engkau? Kalau kita baca singkatnya, Yesus hanya menulis dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, lempar dahulu. Ini jawaban yang bijak. Karena apa? Orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin religius dari Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, mereka sangat kecewa, iri hati dengan Yesus. Karena Yesus adalah orang baru. Dia mulai mengajar. Masyarakat tertarik dengan pengajaran Yesus. Yesus mengajar dengan mujizat. Mereka tidak bisa buat. Banyak orang ikut Yesus. Maka mereka selalu mencari alasan supaya Yesus buat kesalahan lalu ditangkap. Sengaja mereka cari kesalahan yang bisa menjebak, antara lain tadi. Menurut hukum Musa, ketangkap, dirajam. Kalau Yesus bilang rajam, waktu itu dia akan melanggar hukum pemerintahan, hukum sipil. Karena pemerintahan Romawi yang menguasai Israel, ada aturan. Eksekusi mati tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi harus seizin pemerintah Romawi. Berarti, kalau Yesus suruh lempar, Yesus taat kepada Taurat, melanggar aturan sipil pemerintah Romawi, Yesus akan ditangkap. Kalau Yesus katakan, jangan tunggu aturan pemerintah, mereka akan mempersalahkan Yesus karena tidak ikuti aturan Taurat. Itu cara pikiran jelek daripada para ahli Taurat untuk menjebak Yesus. Berulang-ulang kali mereka tanya, Yesus boleh nggak bayar pajak?
kepada Romawi. Yesus bilang, ambil tuh dinar. Lihat ada gambar siapa? Raja. Bayarlah kepada raja yang raja punya. Bawalah kepada Allah yang Allah punya. Mereka pulang. Selalu mereka mencoba Yesus. Kalah dan pulang. Nah, kita akan hubungkan peristiwa ini. Lalu Yesus berkata pula, akulah terang dunia. Apa urusan terang dunia dengan para Farisi ini? Sekali lagi, apa urusan terang dunia dengan para Farisi ini? Supaya lengkap, kita harus mengerti, di dalam Alkitab ada 60 kali kata gelap, terang, terang, gelap yang dicatat secara bersamaan. Maka kalau kita mau belajar terang, kita harus belajar gelap juga. Sebab ada yang mengatakan, kita tidak akan merasakan indahnya terang kalau kita tidak merasakan apa itu gelap. Hari-hari kemarin angin begitu kencang, saya pulang, berapa banyak pohon yang tumbang, mati lampu sepanjang jalan. Saya sudah pikir, aduh sudah malam, pulang ke rumah, lampunya tidak ada, gelap di rumah, mandi, air tidak ada, pendingin tidak. Itu gelap paling jelek, tidak baik. Gelap itu akan membuat kita tidak bisa beraktivitas. Tetapi betapa indah kalau terang itu sudah ada. Bila listrik itu PLN hidup, terang hilang, aduh puji Tuhan. Nah, saya akan memberikan gambaran karena orang-orang Yunani, mereka memberikan gambaran sebagai filosofi. Orang-orang Yunani dalam memandang gelap sebagai filosofi yang dikaitkan dengan gelap itu dikatakan sebagai metaforis. Gelap mereka menggambarkan sebagai metaforis. Satu, ketersembunyian atau ketiadaan Allah. Itu makna gelap bagi mereka. Gelap itu artinya penghukuman dan kesusahan. Gelap juga itu artinya kesengsaraan bahkan sampai kepada kematian. Orang yang mengalami kehidupan tanpa Tuhan, dia akan disebut hidup di dalam kegelapan. Orang yang mengalami penghukuman dan kesusahan, dia juga akan merasakan ada di dalam kegelapan, bahkan kesengsaraan. Contoh yang tepat, kalau kita lihat dalam Ayub pasal 29, bagaimana Allah waktu bertemu dengan iblis, lalu berdebat. Tuhan katakan, kamu lihat gak hambaku Ayub? Tidak ada orang di bumi yang seperti dia, sedemikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apa kata setan? Tuhan, Ayub itu takut akan engkau karena engkau kasih dia berkat. Sekali lagi, versi setan. Orang itu akan hormat apabila dia dikasih. Selalu dikasih, dia akan hormat kepada si pemberi. Tuhan bilang bukan. Ayub itu bukan demikian. Ayub itu takut akan aku. Ayub itu hormati aku, maka aku memberkati dia. Setan ngotot, tidak. Tuhan bilang versi aku yang benar. Setan bilang tidak. Ayo kalau nggak mau percaya ya sudah, buktikan. Tuhan izinkan setan turun. Buktikan. Kalau dia ambil semua harta Ayub, apakah Ayub masih takut akan Tuhan? Sekejap harta Ayub habis. Dia menghadap Tuhan. Tuhan katakan bagaimana? Masihkah Ayub takut aku? Iya. Tuh, coba lagi sekali lagi. 10 anak ku ambil. Tuhan silakan. 10 anak diambil. Diambil. Datang. Masihkah Ayub takut akan Tuhan? Tetap, bahkan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu Ayub. Belum puas. Tambah satu. Ambil kesehatan. Ambil kesehatan. Dengan memberikan dia penyakit bara.
Penyakit bara itu adalah berbagai-bagai penyakit kulit, segala macam penyakit kulit. Kulit terinfeksi, ada nanahnya, melipo, gatal. Ayub ambil beling, lalu dia mulai garuk. Seluruh badan, saudara bisa gambarkan seperti apa jadinya Ayub. Harta habis, anak habis, tubuh hancur. Ayub berharap itu cepat berlalu. Tetapi kenyataan, pasal 29 kitab Ayub. Kalau kita lihat, pasal 29, pengalaman penderitaan Ayub digambarkan sebagai apa? Ayat 1. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam sebelum kesusahan itu, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku atau Allah masih bersama-sama dengan dia. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, ketika Allah masih bersama dia dan terang Allah ada menyinari hidup Ayub. Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Hidup Ayub tidak pernah mengalami kegelapan karena kehadiran Allah dan terang Allah selalu menyinari Ayub. Berikut dikatakan, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ayub sedang merenungkan bagaimana dia hidup waktu ada di dalam terang Tuhan. Allah masih bersama dengan dia, terang Allah masih menyinari dia, dia punya harta, dia punya anak, dia punya kesehatan. Tetapi dalam konteks ini, Allah sengaja meninggalkan Ayub. Saudara bisa merenungkan, saya rasa tidak ada manusia yang kuat ya. Harta habis, anak habis, tubuh hancur. Di dalam pasal 19, seperti apakah perasaan Ayub? Kita lihat pasal 19, lalu kita baca ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku tidak dikenal. Ia dipandang mereka sebagai orang asing. Kalau aku memanggil budak-budakku, ia tidak menyahut. Aku hendak membujuknya dengan kata-kata manis. Napasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bau memualkan saudara-saudaranya sekandung. Sakit ya. Tubuh hancur, makan menderita, ngomong bau, istrinya tidak mau dekat. Tubuh bau, keluarga tidak mau dekat. Itu gelap dalam penderitaan. Jadi saya bisa katakan, di dalam pasal 3, kalau kita baca Ayub, dia mengutuki hari lahirnya. Kenapa saya harus lahir? Sebaiknya pas lahir saya gugur aja. Kenapa ada ibu yang mau menggendong saya? Kenapa ada ibu yang mau menyusui saya? Itu waktu gelap. Maka gelap yang dipakai kata skotos atau dipakai kata sopos. Gelap, sekali lagi, skotos atau sopos yang artinya ketersembunyian atau ketiadaan Allah, penghukuman, kesusahan, kesengsaraan, dan kematian. Itu gelap dalam pengalaman hidup. Tetapi ada gelap yang kita datang kepada pembacaan tadi, yaitu dalam kehidupan seseorang yang disebut kebodohan, yang ketidakpengertian, kebutaan, dan keburukan. Ada gelap secara harfiah seperti sekarang, ada lampu terang secara harfiah, padam lampu gelap yaitu harfiahnya, letter-letternya. Ada gelap dalam pengalaman penderitaan,
Tetapi ada gelap dalam arti kiasan sifat-sifat orang yang bodoh, yang tidak mengerti, yang dikatakan mengalami kebutaan, tidak bisa melihat dan membedakan mana baik, mana buruk. Itu gelap. Dan Yesus katakan, akulah terang lawan gelap. Bahasa Ibrani or, bahasa Yunani pos, yang singkatnya, terang itu memberi lambang pengertian, terang memberi lambang kebaikan, dan sukacita dan kebahagiaan. Simpelnya, terang itu berbicara tentang kehadiran Allah dalam hidup seseorang yang disertai dengan damai sejahtera. Allah itu terang. Dan kalau Allah itu sudah datang, Dia akan membuat hidup kita itu jelas, pasti. Lalu Dia akan membuat kita menikmati segala yang baik. Nah, kita kembali, kita melihat. Waktu Yesus berkata, akulah terang dunia. Karena saat itu Dia melihat para Farisi, para pribadi yang mengatakan sebagai pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin religius, tetapi mereka adalah pemimpin yang ada di dalam kegelapan. Pemimpin yang ada di dalam kebutaan. Kalau kita lihat Matius pasal 23. Yesus waktu mengecam para Farisi ini sebagai pribadi yang hidup di dalam kegelapan. Matius pasal 23 ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Kita lihat saja bahagian A, 17a. Hai orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Demikian juga ayat 19a. Disebut di sini, hai kamu orang-orang buta. Apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan? Jadi saya bisa katakan, gelap di sini bukan karena kuasa kegelapan. Gelap di sini bukan karena pengalaman menderita, tetapi gelap yang paling fatal, yaitu menghadapi pikiran yang gelap, mata yang gelap, pandangan hidup yang gelap, kebodohan, kebutaan. Kalau kuasa kegelapan gampang. Dalam nama Yesus, hei kau setan kuasa kegelapan, pergi. Kabur dia, kabur. Tapi gelap, kalau pikirannya gelap, matanya gelap, semua. Aduh, mau usir nggak tahu pakai apa ini, harus usir. Nah, ini perlu terang dari Tuhan supaya dia bisa mengerti. Contoh orang yang buta. Suatu saat seusai kebaktian, 2 anak muda pulang dan mulai ngoceh. Pemuda yang pertama mengatakan, keterlaluan sekali itu bapak yang duduk di depan kita itu. Sudah tidur, dengkurnya keras sekali, sampai-sampai mengganggu. Itu kata pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua pun tidak mau kalah dan berkata, bapak yang tadi itu, dia katakan, memang keterlaluan. Dengkurnya sudah membuat saya terbangun dari tidur. Jadi dia ke gereja, dia tidur. Bapak di depan tidur. Yang satu bilang, dengkur bapak di gereja itu mengganggu. Yang satu bilang, iya kurang ajar dia. Dengkurnya itu bikin juga saya terbangun dari tidur. Jadi ini buta. Balok di mata tidak lihat. Selumbar di mata orang lain bisa kelihatan. Selumbar itu kalau kita gergaji kayu, ampas yang jatuh itu, nah itu selumbar. Selumbar. Jadi keadaan yang buta ini repot. Kesalahan kecil di sana itu bisa dilihat.
Tapi balok yang besar tidak lihat, ini buta, ini gelap. Ini yang disebut adalah kegelapan. Dan bagi orang Farisi, dalam keberadaan mereka yang gelap ini sangat fatal. Kalau kita lihat berikutnya, keadaan mereka, ayatnya yang ke-13. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini tambah lagi munafik. Sudah buta, tidak mengerti, munafik. Munafik itu dipakai kata hipokrites, yang artinya orang yang memainkan peranan. Orang yang memainkan itu biasa pada dunia film ya. Munafik. Lagi ketawa-ketawa karena harus rekaman film, nangis. Siap-siap, ayo siap nangis ya direkam. Pas waktu rekam jalan, sesudah selesai rekam, lihat hasilnya, ketawa dia. Wah, bagus. Sandiwara saya itu bagus. Nah, itu munafik. Hidup tidak seperti kenyataan. Nah, berikut dikatakan, yang disebut munafik itu orang yang memainkan peranan atau disebut topeng, orang yang dengan mudah menjadi tidak setia. Munafik, hipokrites juga artinya kadang-kadang menjadi buta. Kadang-kadang menjadi buta. Nah, orang Farisi inilah yang Yesus lihat kedatangan mereka, bahwa perempuan berzina. Di mata Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Sekali lagi, di mata Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Maka selesai semua pergi, tinggal orang lain, Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya, kepemimpinanku bukan seperti mereka. Mereka mengajar. Rajin, Farisi itu paling rajin mengajar. Tapi anehnya, satu pun yang diajarkan tidak ada yang dia buat. Dengan kata lain, mereka tidak memberi teladan. Mereka tidak apa yang diajarkan tapi dibuat, tidak kasih teladan. Kalau Yesus saat dia makan Paskah terakhir dengan murid-muridnya, dia mulai baca pikiran murid-muridnya. Karena mereka sudah kebayang, sebentar Yesus akan membangun kerajaan Allah. Kita murid-murid pasti dapat jabatan. Satu ini. Nah, waktu perjamuan malam terakhir, Yesus kebaca pikiran mereka. Ini kok belum apa-apa sudah mimpi jabatan tinggi-tinggi. Maka tuh Yesus waktu itu dikatakan, dia bangkit berdiri, dia ambil pembasuhan karena mereka naik lupa basuh kaki. Dia buka pakaiannya, dia lap kaki mereka. Kamu menyebutkan, aku guru. Kamu menyebutkan, aku Tuhan. Sekarang aku berikan teladan. Aku merendahkan diriku di bawah kaki-kakimu. Sebagai guru, sebagai Tuhan. Aku mau merendahkan diriku. Aku mau membasuh kaki-kakimu. Aku memberikan teladan kepadamu. Kalau nanti kalian mengerti, kalian akan berbahagia. Yesus kalau mengajar, apa yang dia ajarkan, dia buat. Apa yang dia ajarkan, dia teladani. Supaya orang bisa ikut. Itu Yesus. Maka orang-orang Farisi sangat kesal dengan Yesus. Kita lihat ayat berikut. Tadi di dalam ayatnya yang ke-13, ayat 14 sekarang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah-rumah janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kamu menelan rumah-rumah para janda. Janda itu dalam kata Ibrani kera. Kata kera itu artinya kosong,
tidak punya apa-apa. Karena pada zaman itu, bila satu suami sudah meninggal, istri itu tidak boleh bekerja. Maka dengan tidak ada kerjaan, ya nggak ada apa-apanya, kosong. Kalau hidupnya dia harus cari keluarga suami terdekat. Nah, keluarga suami terdekat itulah yang akan memberi hidup kepada janda itu. Kasihan. Itu janda harus dilindungi. Hukum Musa, janda yatim piatu harus dilindungi. Tetapi Farisi bukan melindungi. Mereka makan itu janda dengan rumah-rumahnya. Sangat keterlaluan. Itu mereka ada dalam pikiran yang gelap. Ada firman aturan tapi tidak mengerti. Itu gelap. Ayat 16 berikutnya. Kita lihat ayat berikutnya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Atau ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan setelah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Luar biasa. Untuk cari satu jiwa, bikin tobat, berani mengarungi lautan, cari jiwa satu. Pergi, menjelajahi daratan. Setelah dapat jiwa, dikasih tobat. Itu jiwa bukan jadi baik, tapi 2 kali lebih jahat dari mereka. Bahkan mereka menjadikan dia calon neraka. Ini aneh. Jiwa tadi dalam dosa akan menuju neraka. Diambil dia supaya jangan ke neraka. Sesudah dapat dia, mereka ajar dia lebih jahat lagi supaya lebih cepat pergi ke neraka. Nah, ini kan aneh. Ini yang disebut pemimpin-pemimpin yang buta di mata Yesus. Maka jangan kaget pada waktu itu saya katakan, waktu yang tepat, tempat yang tepat, Yesus berkata, akulah terang dunia. Supaya membandingkan pelayanan Yesus dengan pelayanan para Farisi dan para ahli-ahli Taurat itu. Efesus pasalnya, ya, sebelum Efesus kita lihat Yesaya 28 ayat 13. Apa yang dibuat oleh mereka-mereka ini, ya, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini dan tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Orang-orang Farisi itu paling suka menambah-nambahkan itu hukum. Mereka tidak mengerti itu hukum. Lalu mereka mulai buat aneh-aneh dengan hukum. Mesti begini, mesti begitu. Lebih penting tradisi daripada penerapan firman. Itu orang-orang Farisi. Maka Yesus katakan mereka itu adalah orang-orang buta. Efesus pasal 5 ayat 11. Efesus pasal 5 kita lihat. Ya, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari kegelapan. Kegelapan itu tidak membuahkan apa-apa. Jadi kalau kita jadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, mengiring Tuhan, ikut Tuhan, jadi orang Kristen, tapi kita ada di dalam kegelapan. Alkitab katakan, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara bisa renungkan, sepanjang malam tidak ada lampu. Apa yang bisa kita buat?
Besok seandainya gelap gulita juga, tidak ada yang bisa buat itu kegelapan. Tapi kalau ada terang, kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Maka kita kembali. Sesudah gelap tidak menghasilkan apa-apa. Kita lihat Efesus masih tetap pasal 5 ayat 8 9 supaya kita pindah ke situ. Efesus pasal yang kelima. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita ada di dalam terang, kita akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bagaimana kita harus hidup di dalam terang? Ya, kita kembali kepada ayat pokok. Akulah terang dunia. Dalam catatan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, seolah-olah dia mengambil kembali prolog dari Injil Yohanes yang ada di dalam pasal 1. Lihat pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan 5 Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasai dia. Ruangan ini gelap, silakan. Gelap, engkau boleh ada di dalam ruangan ini. Tetapi bila lampu ini dihidupkan, terangnya kemana? Kalau ruangan ini gelap, lampu hidup, terangnya kemana? Terangnya kemana? Hilang lenyap, hilang. Gak tahu kemana. Dia kabur lewat pintu apa enggak tahu. Tidak tahu dia kabur lewat mana. Maka kita katakan kita harus datang kepada terang. Ayat 3 saya senang. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Dalam Tuhan terang. Di dalam firman jelas, apa yang dikatakan oleh firman, sanggup buat ada. Yang dari tidak ada menjadi ada. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini yang saya senang. Terang dan hidup saling berhubungan. Sekali lagi, terang dan hidup. Hidup tidak akan bisa lepas daripada terang. Di gereja saya, di depan, saya taruh pohon bagus 2. Tapi lambat laun saya lihat pohon itu, saya sedih. Warnanya hijau berubah menjadi pucat banget. Lambat laun daun-daunnya mulai kering, rontok. Akhirnya pohon itu pun roboh sendiri. Karena apa? Dia ada di dalam gereja yang setiap hari tidak ada cahaya matahari. Dia ada di dalam kegelapan. Dia tidak bisa hidup. Dan akhirnya pohon itu dibawa keluar dan untuk dibuang. Saya lihat 2 pohon itu, saya sedih. Dia mati karena tidak ada terang. Seorang yang dikenal dengan nama C.S. Lewis pernah berkata, "Aku percaya pada Yesus seperti aku percaya akan matahari yang telah terbit." Sekali lagi, seorang Lewis mengatakan, "Aku percaya pada Yesus seperti aku percaya akan matahari yang telah terbit. Bukan hanya karena aku dapat melihat matahari, tetapi karena aku dapat melihat segala sesuatu karena terang dari matahari itu." Aku percaya Yesus seperti aku percaya kepada matahari yang terbit. Di saat matahari terbit,
Gelap semua akan berlalu. Semua akan jelas. Semua akan jelas. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita mulai mengerti. Pertama, gelap di pikiran ini akan hilang. Orang yang masih gelap, coba disuruh beri, dia akan berkata rugi. Beri, rugi. Enak aja tuh gereja. Tapi dia mulai mengerti, Alkitab katakan, berilah maka engkau akan diberi. Lebih berkat memberi. Bayar perpuluhan, bukan rugi, tapi untung. Tapi pikiran gelap akan berkata, jangan rugi, nanti gereja yang untung. Bahkan ada jemaat saya yang sekarang ini lagi keki kepada saya ya. Dia sudah kesal. Karena ini dia persis Farisi. Kalau kebaktian datang duluan, dia berlutut lama-lama di depan. Biar kelihatan. Akhirnya lama-lama ngambek ke gereja. Maunya dibesuk lagi. Saya bilang, kamu sudah rajin berdoa, kok mau dibesuk, saya tidak besuk-besuk lagi. Mulai kesal dia. Dia kutip khotbah pendeta. Dia sebarkan ke jemaat. Perpuluhan kamu bayar. Tetapi saudara sendiri tidak diurus. Maka dia katakan, gak usah kasih ke gereja. Uang Anda kasih kepada keluarga. Urus orang tuamu. 1. 2. Uangmu urus keluargamu. 3. Uangmu urus tetanggamu. 4. Uangmu pakai untuk amal. 5. Baru untuk Tuhan. Aduh pendeta, bahkan waktu khotbah dia berkata, demi nama Tuhan saya katakan ini. Ini pendeta yang masih pikirannya gelap. Dia belum mengerti kitab suci. Dan dia ajar kepada umat supaya umat ada di dalam kegelapan. Saya bisa katakan, kalau sampai umat lakukan, nasib saudara akan jadi seperti Kain. Mempersembahkan kepada Tuhan yang sisanya sebagian. Maka jangan heran, waktu Kain mempersembahkan kepada Tuhan sebagian, Tuhan langsung tegur. Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu ke gereja mukamu muram? Kenapa hatimu panas, Kain? Karena dia tidak mengutamakan Tuhan. Pikirannya gelap. Dia selalu berkata rugi. Tetapi kalau terang firman Tuhan sudah ada pada kita, saya bisa katakan, tidak ada pernah kata rugi untuk Tuhan. Amin. Saudara beri, saudara tidak akan berkata rugi. Karena firman Tuhan sudah katakan dengan pasti. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kalau mau diberkati, baca itu Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Mau dikutuk, ayat 15 sampai selesai. Itu sudah pasti. Maka Mazmur pasal 119 ayat 105 kita baca. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita yang hidup mendengar firman, pegang firman, maka saya bisa katakan, firman akan menjadi pelita bagi kakimu. Engkau tidak akan pernah salah melangkah. Setiap langkah-langkahmu akan diterangi oleh kata firman Tuhan. Dan jalan hidupmu akan terang, jelas. Itu jelas. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Maka dapat dikatakan, terang yang artinya or, terang yang artinya pos, lambang pengertian, lambang kebaikan sukacita, lambang kebahagiaan yang terlebih indah. Kehadiran Tuhan di dalam hidup orang percaya. Sebagai contoh yang terakhir. Saat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus dibuang ke dalam dapur api yang sudah dipanaskan 7 kali. Algojo yang buang saja mati di depan. Tapi mereka di dalam dapur api, mereka tidak merasa panasnya api. Api tidak membakar baju mereka. Mereka jalan santai dengan damai. Mereka jalan dengan tenang. Karena apa? Ada Tuhan bersama mereka.
Situasi sekarang memang susah. Dengan COVID membuat semua jadi gelap. Semua jadi gelap. Bagaimana dan bagaimana. Biarlah COVID itu ada. Yang lebih daripada itu, Tuhan selalu ada dengan kita. Dan kalau Tuhan ada, Dia akan berikan pengertian kepada kita, Dia akan menerangi hidup kita, dan kita akan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati semua kita. Pemusik untuk tampil ke depan, kita nyanyikan pujian, Bimbinglah aku ya Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah, bimbinglah daku di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat tanpa Yesus. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi, bimbinglah, bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat tanpa Yesus, tanpa Yesus. Selanjutnya mimbar saya kembalikan kepada Wakil Gembala Bapak Onesimus. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku,
beberapa harian ini tapi ke depan dengan Yesus. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengar firman Allah. Tuhan, Engkau menolong kami semua sidang jemaat Tuhan yang ada, supaya di dalam hidup kami tidak ada perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi hanya terang Yesus yang menerangi hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar firman Allah memenuhi hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Lewat hidup kami juga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati jemaatnya Tuhan, berkati keluarganya. Bahkan kami semua yang datang, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami sudah diberkati Tuhan. Dan biar kami boleh memberi dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.